Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik teman-teman ya, di video kali ini saya mau mengingatkan saja untuk teman-teman supaya hati-hati. Hati-hatinya gimana? Hati-hatinya supaya teman-teman mengamankan aset core-nya, aset kriptonya supaya benar-benar aman gitu ya. Nah, di sini saya mau kasih informasi bahwa core yang sudah disimpan ke dompet MetaMask itu teman-teman harus mengamankan dengan benar. Nah, jadi saya hanya menyampaikan begini, Bang, gimana kok masih nggak aman? Nah, nggak amannya begini, saya kasih jelaskan dulu. Nggak amannya itu ketika teman-teman menghubungkan dompet ini tadi dengan aplikasi DeFi atau aplikasi apapun itu yang bisa menjadi takutnya itu aplikasi itu menjadi scam atau gimana ya. Ini ketika teman-teman dihubungkan ke sini, ini terhubung. Nah, takutnya ketika A ini dihacker, ya, ketika A ini dihacker, nanti dompet akun core yang di sini itu teman-teman nanti akan hilang semua core-nya karena teman-teman sudah menghubungkan di sini. Ya, di sini teman-teman sudah sengaja menghubungkan. Ya, nah di sini hati-hati. Jadi teman-teman sebelum menghubungkan ke aplikasi DeFi, ke aplikasi, pokoknya ke aplikasi yang berhubungan dengan dompet itu teman-teman harus hati-hati supaya tidak kena hack gitu ya. Nah, contohnya begini. Nah, saya kasih tahu saja ya buat yang belum paham banget ini, yang belum awam banget dengan kripto ya. Jadi begini teman-teman. Nah, saya kasih contoh saja ini Bitcoin ya. Bitcoin itu tidak bisa dihack karena kenapa? Karena dia itu tersimpan di dalam blockchainnya Blockchain ya, di mana Bitcoin itu menggunakan SHA 256. Nah, di situ keamanannya sangat bagus dan tidak mungkin dihacker gitu ya. Tidak mungkin dihacker di dalam blockchainnya itu sendiri gitu loh. Tidak mungkin seorang hacker itu membobol blockchainnya blockchainnya Bitcoin karena sangat aman dan itu membutuhkan resource yang sangat besar gitu ya. Ini contoh di Bitcoin ya, itu pasti sangat aman. Kemudian yang kedua saya sampaikan ya, itu ada Ethereum ya, ETH. ETH ini adalah kripto generasi kedua ya, teman-teman sudah tahu ya. ETH ini adalah di mana sebuah platform kripto yang bisa menyediakan atau dengan teknologi baru dia yang disebut menciptakan teknologi yang disebut smart contract ya. Nah, jadi di dalam ETH ini smart contract itu tujuannya apa? Smart contract itu tujuannya bisa kita bisa membuat token baru atau kita bisa membuat seperti swap, aplikasi swap gitu ya. Kita juga bisa membuat aplikasi apapun itu di dalam aplikasi ETH gitu ya. Bukan kok di dalam aplikasi ETH, mohon maaf, di dalam blockchain Ethereum gitu maksud saya. Jadi teman-teman yang sudah tahu kripto itu pasti sudah paham maksud saya ya. Untuk yang belum tahu kripto, begini, yang saya jelaskan itu di dalam blockchainnya Ethereum itu masih bisa dibangun aplikasi-aplikasi gitu ya. Jadi di atasnya blockchain Ethereum nanti bisa dibuat aplikasi di atasnya. Misal seperti Swap gitu ya, seperti yang dicontohkan sekarang teman-teman misal pakai Uniswap gitu ya. Nah, itu Uniswap itu berdiri di atas blockchainnya Ethereum gitu ya. Nah, misal teman-teman pakai apa ya? Banyak lah itu contohnya ya. Kemudian kenapa Bang kok nggak aman gitu kan? Kok harus hati-hati tadi kenapa? Nah, jadi begini teman-teman. Misal anggap saja ini saya sudah menulis ya, ada DeFi ini ada A, ada B, ada C ya. Anggap saja ini nama-nama DeFi ya. Kemudian ini dompet MetaMask ya. Ini dompet MetaMask. Nah, ketika teman-teman menghubungkan ini kan sekarang mainnet, teman-teman pasti menghubungkan ke Saduswap gitu kan, ke Uniswap atau kemanapun itu kan teman-teman pasti mencoba-coba kan untuk menghubungkan gitu. Nah, di saat teman-teman menghubungkan, misal anggap saja begini ya, saya kasih tahu. Misal sekarang itu teman-teman sudah menghubungkan dompet MetaMask teman-teman itu ke aplikasi yang namanya A misalnya, ke A. Nah, teman-teman ini sudah menghubungkan, berhubungan, sudah melakukan testnet dan lain-lain berhubung. Nah, ketika ternyata ya kita nggak tahu ternyata setelah mainnet kan teman-teman mempunyai aset core di dompet sini ya, teman-teman sudah memindahkan asetnya ke dompet core ya. Nah, ternyata si A ini nah ini ternyata adalah
aplikasi yang bisa keamanannya masih lemah, dia bisa dihacker, ya bisa dihacker gitu kan. Nah kalau bisa dihacker, otomatis dompet atau otomatis aset yang ada di dalam dompet ini teman-teman itu nanti bisa hilang, karena teman-teman sudah di sini menghubungkan, ya teman-teman di sini sudah mengizinkan untuk terhubung ke aplikasi A itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan si A ini tidak benar atau misal ini dihacker orang, aset teman-teman hilang gitu ya teman-teman. Atau juga jadi misal begini, saya kasih contoh lagi. Misal teman-teman sekarang menggunakan aplikasi Swab B ya. Misal swab, misal sekarang ini kan teman-teman pakai uniswab.com gitu. Misal saya punya swab sendiri, misal b bswab.com, misal ini bswab.com. Nah ketika teman-teman menghubungkan bswab.com ini ke dompet MetaMask teman-teman, nah teman-teman ini bisa kemungkinan teman-teman ini nanti kalau saya itu bisa tidak benar atau saya bisa mencuri atau ada hacker yang membobol sini, hackernya masuk ke sini ya, ini hacker. Nah, dia menyerang ke sini. Nah, nanti hacker ini bisa mengakses ke dompet teman-teman. Ya kalau bisa mengakses dompet ke teman-teman, itu nanti asetnya pasti hilang ya. Jadi kenapa? Saran saya begini ya. Ini kan kita masih testnet. Kita sekarang masih testnet ya. Kita masih testnet. Nah, dompet MetaMask ini tadi kalau nanti sudah mainnet, saran saya itu teman-teman harus mengganti dompet yang baru dengan kode pres yang baru ya. Sekali lagi ya. Jadi teman-teman nanti jika sudah mainnet, kalau bisa jangan pakai dompet di saat teman-teman testnet gitu ya. Ya siapa tahu dompet teman-teman itu sudah terhubung ke DeFi yang lain gitu ya. Mungkin saya nggak tahu teman-teman misal mencoba ya namanya testnet ya, teman-teman bisa mencoba kemana saja. Takutnya di antara DeFi ini tadi yang teman-teman lakukan testnet tadi, takutnya ini nanti bisa dihacker ya kan. Nah ini nanti takutnya bisa dihacker. Ketika ini bisa tembus, bisa dihacker, aset teman-teman itu nanti bisa hilang gitu loh. Nah supaya aman gimana ya, supaya aman teman-teman jangan menghubungkan dompet itu ke aplikasi DeFi gitu ya. Jadi nanti kita tunggu saja aplikasi Core Mainnet ini nanti dia menggunakan aplikasi DeFi apa gitu ya nanti ya. Untuk sementara ini kita sudah mendapatkan dari Core DAO Team bahwa Mainnet menggunakan es krim swab gitu ya. Ya kita percaya saja dengan apa yang disarankan oleh Core DAO Team ya. Gitu ya. Sementara itu seperti itu. Tetapi cara kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman berspekulasi ya kan, mencari informasi ya bagaimana cara kerjanya DeFi. Nah saya sedikit ngasih tahu cara kerjanya seperti itu. Jadi DeFi ini, DeFi A, DeFi B, DeFi C ini adalah platform aplikasi, dia berdiri di atas blockchain Ethereum gitu ya. Sementara ini Ethereum. Nanti setelah core ini mainnet, nah core mainnet itu core itu juga support EVM. Support EVM itu artinya apa? Artinya teman-teman yang ingin membuat aplikasi seperti DeFi seperti ini ya, misal seperti A, B, C itu teman-teman bisa membuat aplikasi di blockchainnya core gitu ya. Jadi itu sangat-sangat bagus sekali gitu ya. Itu keren lah ya gitu bahasanya ya. Itu mantap. Kenapa? Karena core itu gabungan Bitcoin dan Ethereum gitu ya. Sehingga pasti bagus sekali proyeknya, sehingga harganya akan mahal gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misal ada yang belum paham, silahkan ulangi video ini atau bertanya di komentar ya. Jadi intinya cuma begitu saja, hati-hati ketika menghubungkan dompet teman-teman itu ke aplikasi DeFi ya. Apa itu DeFi teman-teman bisa bedah lagi ya di Google atau di apa kalau jika belum paham penjelasan saya ya. Jadi begitu teman-teman, harus hati-hati ketika Anda ingin menghubungkan ke sini, teman-teman harus hati-hati. Pastikan Uniswap itu pastikan
aplikasi DeFi yang teman-teman hubungkan itu adalah aman atau dapat dipercaya atau banyak digunakan oleh orang lain gitu ya, atau benar-benar teruji keamanannya gitu ya. Jadi teman-teman harus mempelajari itu semua ya. Jadi saya sarankan ini untuk yang baru-baru di dunia kripto, yang baru mengenal seperti ini, mengenal kripto, mengenal core, saya sarankan ya membuat dompet baru ya. Saya ulangi berkali-kali ya, silahkan kalau teman-teman ini jangan bosan lah, karena supaya teman-teman ingat gitu loh. Jadi saya ingatkan ya sekali lagi di akhir video ini teman-teman, kalau bisa, kalau sudah mainnet ya teman-teman ganti dompet MetaMasknya itu buat MetaMask baru ya, buat kode press baru, supaya apa, supaya benar-benar aman, supaya dompet teman-teman itu bersih, tidak terhubung ke aplikasi DeFi yang lain ya, gitu ya teman-teman ya. Karena dia tidak bisa membobol dompet. Hacker itu kerjanya tidak bakal membobol dompet karena tidak bisa membobol dompet MetaMask ya. Dia itu bekerjanya bisanya melalui aplikasi DeFi ya. Ketika dompet terhubung ke sini dan ini dihacker, dan si A ini dihacker, ini di sini akan hilang juga, karena teman-teman sudah menghubungkan, sudah sengaja menghubungkan, sudah memberikan izin, sudah memberikan akses bahwa akun MetaMask Anda terhubung dengan si A. Nah, itu nanti teman-teman bisa kehilangan semua aset gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Begitu ya. Kalau misalkan belum paham silakan komentar atau gabung di grup Telegram kita ya. Di sana ada informasinya. Yang belum menambang silakan menambang, karena waktunya tinggal 35 hari ya, atau 34 hari. Yaitu linknya ada di komentar, ada di deskripsi ya. Itu silakan dimaksimalkan, silakan bergabung ke grup Telegram supaya penambangannya semakin banyak hasil core-nya ya. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dan semangat menambang. Kita tunggu mainnet ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.